Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, tertulis di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 14. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dungi didok akaparo puani mama dok si Naomi. Pinuji majahoba na patongoton tuho sadarion sada panean asa marbarita gowarna di Israel." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, kisah Naomi menjadi salah satu kisah Alkitab yang menggambarkan perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Naomi pernah meninggalkan Bethlehem karena bencana kelaparan dan tinggal di Moab. Tetapi di tanah Moab ia kehilangan suaminya Elimelek dan juga kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Dengan hati yang hancur, Naomi kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Bahkan ia meminta agar dirinya dipanggil Mara, yang berarti pahit, karena merasa hidupnya telah dipenuhi oleh kepahitan dan kepedihan. Namun Allah tidak membiarkan dia terus dalam kepahitan hidupnya. Tuhan menghadirkan seorang penebus baginya. Melalui Rut, menantunya yang setia, bertemu dengan Boas, dan peran Boas sebagai penebus keluarga, Tuhan mengubah kepahitan hidup Naomi menjadi sukacita. Dan ketika Rut melahirkan seorang anak bernama Obed, perempuan-perempuan di Bethlehem memuji Tuhan karena Naomi tidak lagi kehilangan seorang penebus. Allah memulihkan keadaannya, Allah memulihkan martabatnya, pengharapannya, dan mengubah masa depannya. Sahabatku semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang setia memelihara umatnya. Ketika manusia merasa sudah melihat akhir dari sebuah hidupnya, Tuhan justru sedang membuka awal pengharapan hidup yang baru. Dalam kehidupan kita, ada saat-saat ketika kehilangan membuat kita merasa Tuhan diam. Dari banyak sisi, hidup kita bisa saja diusik berbagai penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan pasti hadir melalui orang-orang yang setia, melalui kesempatan yang tidak disangka, bahkan melalui peristiwa-peristiwa biasa yang ternyata menjadi bagian dari rencananya yang besar untuk mengubah kepahitan hidup menjadi sukacita. Dan sahabatku, kalau kita lihat lagi lebih jauh, Obed yang lahir dari Rut dan Boas adalah kakek dari Daud. Dan dari garis keturunan Daud inilah Yesus Kristus lahir, sang penebus dunia. Inilah sesungguhnya yang menjadi dasar pujian kita, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Bethlehem, sahabat-sahabat Naomi, yang menunjukkan bahwa pemulihan yang Allah kerjakan tidak hanya berdampak bagi Naomi, tetapi juga menjadi bagian dari rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Apa yang tampak sebagai kisah keluarga biasa, ternyata dipakai Tuhan Allah untuk menggenapi karya penebusannya. Karena itu sahabatku semua, ketika hidup terasa pahit, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Jangan biarkan pengalaman pahit membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Syukurilah setiap bentuk pemeliharaan Tuhan sekecil apapun, karena bisa saja di sanalah awal pemulihan dimulai. Ingatlah dan percayalah bahwa cara dan rencana Allah selalu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.